Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Mazmur 146 ayat 5 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah, berbahagia kita yang hanya mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita tanya diri kita, pernahkah kita meletakkan harapan besar kepada seseorang, tetapi justru malah kita dikecewakan? Mungkin harapan tersebut kepada seseorang yang kita sangka bisa menjamin pekerjaan atau mampu menolong ekonomi yang terpuruk, atau yang dipercaya hadir saat kita kesepian. Ternyata asa atau harapan itu menguap karena orang yang jadi pegangan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu sangat mengecewakan sekali. Mari kita renungkan, apakah kita salah dalam menaruh harapan? Tanpa disadari, kadang-kadang kita menaruh harapan hanya kepada manusia yang jauh lebih tinggi dari apa yang kita tahu. Hanya Tuhanlah pencipta dan pemelihara hidup kita itu yang maha tinggi. Di dunia ini, nama besar, posisi atau kedudukan, kekayaan, prestasi seseorang memang menawan hati, dapat membuat kita bisa terpesona untuk mengandalkannya. Akan tetapi, sehebat apapun seorang pribadi umat manusia, ia hanyalah manusia biasa. Kekuasaannya akan berakhir, kekuatannya dapat menurun. Kekayaan atau kekuasaannya itu bisa habis dan berakhir pada waktunya. Tidak ada yang abadi yang bisa dijadikan sandaran di dalam hidup kita di kolong langit ini. Bahkan sehebat apapun seseorang, umat manusia itu akhirnya akan kembali ke tanah. Memperpanjang usianya saja tidak bisa. Dari firman Tuhan yang disampaikannya melalui penulis Mazmur 146 ini, mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa setiap pribadi atau keluarga kita yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini akan senantiasa dapat menikmati hidup berbahagia apabila kita mau menaruh atau melandaskan harapan kita hanya kepada Tuhan pencipta dan pemelihara kita, umatnya, bukan berharap pertama-tama kepada manusia yang bisa saja malah mengecewakan, yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan kita itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya sang pemelihara hidup kita yang layak dan tetap teruji sebagai tempat bagi kita untuk menaruh atau meletakkan seluruh harapan kita. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Sejak ribuan tahun berlalu sekalipun, di mana penguasa yang naik turun tahta, generasi demi generasi berganti, tetapi Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia kokoh, tak tergoyahkan, tidak menjadi lelah, dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, yang hidupnya penuh kesulitan dan penderitaan. Ini bukan dongeng isapan jempol, tetapi kisah nyata ketika kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus telah, sedang, dan akan Dia lakukan terhadap seluruh ciptaan yang tetap terus dipeliharakannya di dunia ini. Dia datang ke dunia menyapa dan mengubahkan hidup setiap pribadi yang mau dan terus merasakan dirinya berputus asa. Dia memberikan hidupnya walau harus menderita karena menanggung hukuman atas dosa-dosa dan kesalahan kita umat manusia, supaya kita umat manusia ini, baik yang belum mau percaya maupun kita yang sudah beriman percaya kepadanya,
boleh menerima keselamatan yang kekal di sorga. Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha Setia. Dia selalu bisa dan dapat setiap waktu untuk kita harapkan, sebab Dia tetap mengasihi dan menyayangi kita umat-Nya. Marilah kita tetap kuat dan teguh hanya beriman percaya kepada Kristus. Jangan galau kalau ada orang yang kita harapkan tentang apapun juga, tetapi ternyata jauh dari apa yang kita harapkan daripadanya. Satu-satunya andalan yang bisa dan dapat kita imani dan percayai hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain-lain lagi. Ingatlah akan firman-Nya yang ada pada Ibrani 12 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Ukuran berbahagia adalah apabila kami sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus di dalam segala keberadaan kami, dalam posisi maupun kedudukan apa saja yang sedang kami alami di dunia ini, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Sekarang Bapa di surga, kami ingin sungguh-sungguh diberi pertolongan Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dan sekarang juga kami tetap prihatin untuk sungguh-sungguh mau mendoakan mereka kepadamu, yaitu yang mengalami berbagai macam sakit penyakit, apapun juga. Terlebih karena gangguan kuasa sakit penyakit yang sedang dan masih saja merambah dunia ini akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan memberi sarana para medis, obat, dokter untuk kesembuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.